Sahabat Kepo, pada malam hari ini kita berjumpa lagi bersama saya Titis. Kita berjumpa lagi di Kertarajasa Podcast dengan sesi bincang-bincang dengan alumni. Nah, untuk malam hari ini kita kedatangan tamu spesial, Mas Dendang dengan Mas Handrawang. Selamat malam Mas Dendang, selamat malam Mas Handrawang. Malam, ya. Oh ya, gimana kabarnya Mas? Saya manggilnya Mas aja ya. Boleh. Boleh. Oke. Bagaimana kabarnya Mas Dendang? Iya, kabarnya luar biasa. Oke. Mas Handrawang? Saya Nggih, matur nuwun. Oh, jadi Mas Dendang sama Mas Handrawang ini adalah alumni mahasiswa STAB angkatan 17 ya? Iya. Ya, kebetulan kita seangkatan. Oke, Mas Dendang sekarang di mana? Mas Handrawang juga di mana sekarang domisilinya? Saya domisili sekarang di Surabaya. Kalau domisilinya memang saya tinggalnya di Wihara Dhamadipa Surabaya, Pandigiling. Oke. Mas Heng? Kalau saya domisilinya saat ini di BSD. Di sekitaran BSD. Jauh sekali ya? Iya, pindah-pindah. Iya. Oke. Ini kita sudah lulus berapa tahun ya, Mas? Ingat gak? 2 atau 3 tahun. 3 tahun lebih ya? Iya. Oke. Iya. Jadi hari ini kita akan sedikit bernostalgia mengenai masa perkuliahan kita dulu. Dan kita akan berbincang tentang pengalaman kita selama kuliah dan pengalaman Anda setelah kuliah. Oke. Untuk yang pertama, saya boleh tahu kalau sekarang ini Mas Heng kerja sebagai apa atau kerja di mana? Sekarang saya utamanya kerja sebagai di Sekretariat Sangga Theravada Indonesia, juga Sekretariat Lembaga Pendidikan Pariyati Dhamma. Yang dikerjakan apa, Mas? Saya kepo. Banyak, utamanya administrasi para biku, juga surat menyurat, pembuatan draft surat juga, termasuk pengumpulan data-data wihara di Indonesia, juga data-data biku, beberapa update informasi tentang sangga. Itu untuk yang STI. Untuk yang STI. Yang Pariyati Dhamma palingan tentang kegiatan Upasampada Biku, tentang administrasi di lembaga Pariyati juga. Wah, luar biasa ya. Bisa kerja sekaligus pengabdi ya untuk Sangga Theravada Indonesia. Sadu. Oke, lanjut ke Mas Dendang ya. Kita saling share pengalaman ya. Mas Dendang sekarang kerja di mana, Mas? Saat ini saya bekerja yaitu di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, di bagian staf pembimas Buddha, di bagian pengadministrasi. Selain di pengadministrasi, sebenarnya lebih ke pembinaan di setiap daerah. Jadi memang ternyata di Jawa Timur itu agama Buddha banyak aliran, banyak sekte. Yang tadinya saya hanya istilahnya tahu hanya beberapa, sekarang tahu lebih banyak sekte. Dan salamnya pun ternyata juga banyak juga gitu. Salamnya? Apa? Untuk salamnya ya yang banyak itu? Iya, salam ada beberapa. Boleh dicontohkan, Mas? Ada NSI itu, ada Nichiren itu, ada Namo Horenge Kyo, Namo Maitreya, biasa sih Namo Maitreya itu. Nah, tapi yang agak unik itu sebenarnya yang ada di Malang, yang di daerah Ngadas. Oh, yang dekatnya Gunung Bromo itu ya, Mas ya? Iya, betul. Gimana itu salamnya, Mas? Ung Mandoro Ulung Basuki Langgeng, kayak gitu sih. Jadi dua-duanya ini masih lumayan lumayan terkait ya, pekerjaannya itu hampir mirip ya. Yang kita pelajari selama ini saat masa kuliah itu ada yang berkesan enggak? Kesan ketika kita kuliah apa? Bisa mengenal orang-orang baru itu adalah sesuatu yang sangat berkesan.
untuk saya pribadi. Tentunya saya yakin juga teman-teman yang lain juga punya rasa yang sama ya. Terus ketika saat kuliah di STAB? Ketika kuliah di STAB apalagi? Apa? Gimana kita tidak hanya sekedar belajar banyak hal yang terkait dengan pendidikan, tapi juga belajar tentang dhamma. Dengan pengalaman yang tidak hanya sebagai mahasiswa, tapi juga sebagai samana. Oh iya ya. Itu adalah hal-hal yang sangat berkesan sekali untuk kita sebagai samanera dan juga atasilani. Nah, apalagi kita bertiga dulu di sana sebagai samanera dan juga sebagai atasilani. Oke, mantap sekali. Mas Dendang gimana Mas Dendang? Ya nggak jauh beda yang tadi sudah disampaikan oleh Ko Handrawang. Koko. Ya Koko ini. Iya. Nah, ya memang pada dasarnya kita di kuliah di STAB itu terdiri dari beberapa mahasiswanya asalnya dari beberapa wilayah, dan tentunya memang di situ kita bisa menemukan teman baru yang tadinya kita tidak mengetahui namanya, kita tidak bisa istilahnya sedekat kala yang kita 17, tapi di situ kita bisa ditemukan walaupun kita memang ada beberapa perbedaan baik itu pendapat ataupun cara pandang pun ternyata kita masih bisa bertahan gitu kan. Nah, tentunya kita juga dari kuliah di STAB itu banyak problem, tapi problem itulah memang yang besar kemungkinan akan selalu kita ingat. Baik itu harmonisnya seperti apa, ataupun baik itu di satu momen yang kurang enak pun juga pasti ada. Karena jujur saya pribadi saya menikmati momen-momen ataupun proses-proses yang telah saya lewati khususnya di STAB Kertarajasa pada waktu kuliah dulu. Oke, mengingat banyak sekali pengalaman yang telah kita lalui ya. Untuk aplikasi di dalam dunia kerja ini seperti apa ya yang telah kita pelajari itu relate apa enggak? Oke, tentunya ada kesinambungan yang dimana memang pada dasarnya tadinya kan selain pendidikan yang dimana kan memang kita dituju ataupun calon guru-guru gitu ya kalau di STAB. Nah, melainkan di samping itu karena dulu pernah menjadi samanera, tentunya ada pengabdian. Nah, dan sekarang pun juga tidak jauh beda. Jadi saya juga masih ikut pengabdian pada masyarakat, dan tentunya saya juga bersyukur walaupun istilahnya dulu kuliahnya di Jawa Timur dan saat ini saya bisa mengabdikan diri juga kepada masyarakat Jawa Timur. Dulu hanya satu sekup istilahnya kalangan istilahnya di Sangga Theravada Indonesia, tetapi pada saat ini saya bisa lebih luas. Saya di posisi ini, posisi tidak kanan, tidak kiri, saya jadi tengah-tengah. Merangkul semuanya ya Mas? Saya istilahnya sangat ya begitu. Jadi sangat menyukai posisi yang memang saat ini yang lebih kita itu interaksi kepada masyarakat itu lebih aktif ya. Kita istilahnya banyak menemui orang-orang ataupun dari berbagai macam sektor aliran itu. Jadi sangat dari perkuliahan sampai saat ini saya bekerja itu sangat mempengaruhi saat ini. Tanpa adanya dulu mungkin saya di STAB, saya tidak mungkin bisa seperti ini. Wah, mantap sekali. Kalau nggak kuliah di STAB mungkin nggak kenal kita semua ya. Kalau nggak kuliah di STAB mungkin juga nggak tahu kerjanya di mana ya Mas ya. Oke, gimana Mas Heng? Jadi ketika kuliah, apa yang dipelajari di perkuliahan itu bisa diterapkan di ketika Mas Heng kerja apa tidak gitu? Kalau saya pribadi dapat ya, dapat dipraktekkan di dalam dunia pekerjaan. Nah,
Meskipun sebenarnya yang saya pelajari, apalagi yang kita pelajari Mm-mm. di STAB itu kebanyakan adalah berkaitan dengan dunia pendidikan, Mm-mm. yang saya itu jauh sebenarnya pekerjaan-pekerjaan saya dengan dunia pendidikan. Tapi kurang lebih hal-hal yang saya pelajari di sana atau kita semua pelajari di sana kan tidak hanya sekedar pembelajaran yang tentang pendidikan juga, tidak Mm-mm. juga sekedar tentang dhamma saja, tapi juga dengan banyak hal-hal yang lain. Seperti yang tadi saya sudah bilang bahwa kita bisa mengenal banyak orang, kita bisa mengenal budaya-budaya yang baru, tahu bahwa dunia tidak hanya sekedar di kampung halaman kita saja, tapi Mm-mm. ketika kita sudah ke Batu, kita ketemu di PDA, kita ketemu di STAB Kertarajasa, banyak sekali nilai-nilai yang lain, nilai-nilai toleransi, nilai-nilai sosial yang kita pelajari. Yang semua itu, gabungan dari kesemuanya itu, secara tidak sadar memberikan manfaat bagi kita di dunia kerja saat ini. Apalagi saya yakin kebanyakan dari kita, alumni-alumni STAB itu tersebar di seluruh Indonesia. Tidak hanya sekedar di tempat kita masing-masing. Contohnya Dendang yang dari Lampung bisa bekerja di Jawa Timur. Saya yang dari Manado bisa bekerja di Jakarta, di Tangerang. Hmm. Kalau kita tidak punya basic untuk bersosial seperti yang kita dapatkan di PDA, di Kertarajasa, kita tidak punya nilai-nilai toleransi yang kita dapatkan dari situ, ya saya tidak yakin kita bisa nyaman, kita bisa betah tinggal di tempat yang baru. Kita bisa bertemu dengan orang-orang baru yang jauh lebih banyak lagi Mm-mm. karakteristiknya, latar belakangnya. Jadi sebenarnya yang bisa kita terapkan tidak hanya sekedar dari apa yang kita dapatkan di kelas dari Perkuliahan. dosen-dosen kita, tapi juga nilai-nilai yang lain yang tanpa sadar kita belajar dan juga kita praktekkan selama 4 tahun ada di STAB Kertarajasa. Jadi itu sih dari Oke, kan kita dulu kuliahnya itu jalur Samanera Tasilani ya. Jadi kan kita ada pengabdian 1 tahun. Nah, untuk pengabdian 1 tahun kan kita juga sampai selesai. Program pengabdian itu menjadi salah satu program yang berkesan apa tidak? Kalau misalnya dari pengabdian sendiri, pada saat saya pribadi ketika setelah lulus beberapa bulan di PDA dan juga beberapa bulan sempat di Surabaya, bolak-balik ke Surabaya. Oh, sampean dulu pengabdian di mana ya? Di Surabaya ya? Di Batu sebenarnya, karena saya kan mau jadi Oh iya, jadi berkeinginan untuk upah Sampada. mhm, Jadinya saya tidak lama kemudian jadi biku. iya. Tapi itu sangat berkesan sekali untuk bisa melihat kegiatan di PDA, kegiatan di STAB Kertarajasa bukan sebagai pelaku, tapi sebagai orang yang ya kita ibarat kata dari luar lah yang Mhm. melihat kegiatan gimana sih Samanera Atasilani juga mahasiswa-mahasiswa di Mhm. STAB itu menjalani kegiatannya gitu, Mhm. tanpa harus kita terlibat di dalamnya. Dan sebagai dari perspektif itu saya melihat bahwa segala kegiatan yang kita lakukan, apakah sebagai samanera dan juga sebagai mahasiswa itu punya dampak yang sangat besar kepada diri kita sendiri utamanya. Gimana kita bisa mendisiplinkan diri, gimana kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Dan pada akhirnya itu sangat berasa ketika kita melakukan pengabdian selama 1 tahun setelah kita lulus. Bahwasanya kedisiplinan yang kita jalankan ketika kita selama menjadi samanera dan juga tasilani juga sebagai mahasiswa di STAB Kertarajasa, kedisiplinan yang sudah kita pupuk bertahun-tahun ya sedikit banyak masih bisa tertanam lah sebagai samanera, sebagai atasilani yang sudah betul-betul terlepas dengan status kemahasiswaannya. Sehingga ketika kita keluar tidak sebagai mahasiswa STAB tapi murni sebagai samanera ataupun atasilani, kita mampu untuk memberikan sumbangsi yang jauh lebih besar lagi karena kita sudah betul-betul terbiasa dengan kedisiplinan yang sudah kita jalankan. Kita Hmm. bisa punya pengalaman yang lebih baik lagi, bisa lebih full lagi untuk mengabdikan diri kepada masyarakat, kepada Buddha Dhamma. Ya, seperti itu kalau perspektif saya. Oke, luar biasa.
Saya juga ingin tahu perspektif dari Mas Dendang dong. Dulu Mas Dendang pengabdiannya di mana? Surabaya ya? Saya dulu pengabdian di Surabaya, Oh iya ya, betul ya, Surabaya ya. Gimana Mas pengalamannya betul di pengabdian? Surabaya. Secara pribadi pengalaman saya ini, pengalaman pengabdian pada waktu setelah lulus itu ya memang mempunyai, apa ya, istilahnya kata new kata wedi. Mhm mhm. Saya berterima kasih kepada Mhm. donatur itu, melalui pengabdian yang memang walaupun walaupun saya secara secara khusus itu pengabdian di Surabaya, tetapi, pada dasarnya saya juga masih bisa melakukan, pengabdian diri ataupun, pengabdian-pengabdian diri kepada masyarakat yang di lainnya. Dan tentunya pada waktu, apa namanya, pengabdian itu kan masih masih zona apa ya, masih Covid ya, masih Covid yang memang, hal itu pun tidak membatasi kita sebagai memang alumni, STAB yang memang menjadi cita yang kita memang, ada wajib untuk pengabdian 1 tahun, itu memang, menurut saya tidak terlalu, apa ya, memberatkan khususnya di saya sendiri. Karena walaupun, pada waktu itu juga masih, zamannya Covid, tentunya saya masih bisa, memberikan kontribusi, mengabdi, kepada Buddha Dhamma itu sendiri, terlepas, istilahnya dari pengabdian saya di Surabaya, dan saya masih bisa membantu, eee, di mana, eee, di Padepokan Dhammadippa Arama yang memang, kebetulan kan waktu itu masih, apa ya, menjelang ulang tahun yang ke-50 ya, lima Iya. puluh ya? Yang buat buku sih yang bantu bantu nyusunnya sih lupa. Gitu. Jadi ya Oke. memang itu tadi walaupun istilahnya dalam pengabdian ke masyarakat, tapi masih bisa memberikan, dedikasi, ataupun membantu proses dalam penyusunan buku itu tadi. Mmm. Dan tentunya pengabdian ini juga yang membuat istilahnya saya bisa mendapat, apa ya, istilahnya, relasi-relasi baru. Relasi-relasi baru yang memang itu nantinya akan, membantu kalau memang, secara pribadi saya tidak meneruskan istilahnya, ke tingkat kebikuan, akan tetapi, saya di situ mempunyai relasi-relasi ataupun kenalan-kenalan yang memang bisa membantu, pada posisi yang saat ini yang memang saya lakukan, begitu. Oke. Jadi keuntungan pengabdian itu yang pertama kita bisa, mengabdikan diri kita untuk kata New Kata Wedi ya, Mas, ya? Mas Heng ya? Mas Dendang ya? Terus Iya, yang betul. kedua, untuk membangun relasi juga, sehingga ketika mungkin nanti kita ndak terus untuk menjalani kehidupan samana, misalkan jadi biku atau lanjut jadi samanera, lanjut jadi atasilani, mungkin, kenalan atau relasi kita memberitahukan mengenai lapangan pekerjaan gitu ya, sehingga, mempermudah kehidupan kita juga gitu kan. Nah, untuk sekarang kesibukannya apa ini? Untuk saat ini saya selain Selain bekerja? selain bekerja, saya juga membantu di kepanitiaan pencabutan juga pengukuhan Badasima di Pariyati Dhamma. Juga saya menjadi anggota dari media komunikasi Sangga Theravada Indonesia, Mmm, sekaligus ada kerjaan sampingan yang lainnya. banyak sekali. Salah satunya fotografi. Wow, fotografer. Oke. Iya, gitu. Mas Heng ini, melanjutkan pendidikan apa tidak? Melanjutkan pendidikan otodidak. Wih, otodidak ya? Jadi lulusan kita kan masih bisa melanjutkan pendidikan meskipun, mungkin di STAB sendiri belum ada ya. Tapi semoga ke depannya bisa ada ya sehingga, kita nggak bingung-bingung nih mau kuliah ke mana lagi kan. Tapi juga harapannya nanti Mas Heng juga bisa melanjutkan pendidikan ya, Mas, ya? Sadu. Sadu. Oke, kalau Mas Dendang, kesibukannya sekarang apa, Mas?
Kayaknya Mas Heng sama Mas Dendang Kalau juga boleh sekarang ngobrol loh ini. kalau kesibukan sendiri sih yaitu tadi yang saya katakan bahwasanya saya bekerja di salah satu instansi Mhm, pemerintah di Kanwil Kementerian mhm, Agama Jawa Timur. Pada saat ini sih, kalau dari, pekerjaan sendiri memang sibuk masih, apa ya, verifikasi visitasi visitasi. tempat ataupun calon, yang akan menerima bantuan yang memang dari, Dirjen Bimas Buda. Mhm, Yang di mana memang, pada saat ini masih bulan-bulan ini, itu masih gencar-gencarnya untuk visitasi yang di mana memang dari Pak Dirjen sendiri mengarahkan ataupun, di minggu kedua bulan Februari itu, capaian realisasi dari, Bimas Buda khususnya di Jawa Timur itu ditargetkan 70%. Jadi mau tidak mau ya istilahnya, segala bantuan-bantuan yang dengan nominal-nominal yang banyak harus didahulukan. Karena harus kalau tidak memang memenuhi direalisasikan ya, target Mas? ataupun iya, istilahnya dapat punishment. Mungkin punishment-nya Mmm, berupa, mungkin dari salah satu kegiatannya itu diblokir, jadi oh ya gitu. pengurangan kegiatan kalau nggak Makanya tercapai ini gitu. istilahnya kalau sekarang, iya, jadi masih kejar kejar target, yang di mana memang besok juga harus istilahnya melakukan perjalanan dinas ke Magetan, Madiun. Waduh, sibuk sekali ini ya, teman-teman berdua ini. Iya, jadi, kemarin, minggu kemarin ke Banyuwangi Banyuwangi terus besok baru ke mana, ke Magetan, Madiun. Terus setelah itu masih ke mana, ke Blitar, ke Malang, Waduh, masih banyak jadwalnya, Mbak. keliling Jawa Timur ya, Mas? Iya Bonus bisa ke mana-mana. iya, bonusnya ya itu tadi bisa jalan-jalan, sambil jalan-jalan, sambil bisa, mengetahui, perbedaan ataupun, eee, bisa melihat Belajar secara langsung perkembangan agama Buddha khususnya di Jawa Jawa. Timur. Selama bekerja ini teman-teman ada kendala yang mungkin, bisa diatasi dengan, apa yang kita pelajari selama kuliah ndak? Jadi misalkan, ketika kita beralih dari menjadi mahasiswa terus kerja atau yang awalnya jadi samanera terus kerja, itu kan pasti, ada shock culture sendiri kan di tempat kerja gitu. Nah itu ketika menghadapi masalah tersebut, apa sih yang bisa dilakukan gitu? Atau, apa yang dipelajari selama kuliah ataupun selama menjadi samanera itu bisa mendukung, pengentasan masalah itu gitu? Kalau saya pribadi sih tentunya ada. Jadi antara antara, di perkuliahan memang secara secara tidak langsung saya mendapatkan waktu micro teaching. Oh, micro teaching. Secara tidak langsung walaupun, tidak linear dengan, istilahnya harusnya saya jadi guru tapi Mhm, malah mhm. menjadi di instansi pemerintah itu, sangat membantu saya ketika waktu, ke daerah tentunya kan akan menghadapi ataupun akan bertemu dengan umat Buddha dan Mmm, masyarakat. Nah jadi, yang dari mengikuti teaching itu tadilah saya istilahnya kan karena memang memang notabene kita istilahnya jadi, pendidik ya. Jadi, dari situlah kita mempunyai dasaran-dasaran walaupun dasaran, tetapi itu sangat membantu kita ketika, saya berada di daerah. mmm, Jadi banyak dari pertanyaan-pertanyaan, umat itu ya mengenai istilahnya, karena memang lebih condongnya ke bantuan ya, yang memang itu salah satu, dari program Bimas Buddha yang di mana ada pendidikan sama kelembagaan. Nah, mhm. disitulah gunanya saya dulu waktu saya masih belajar untuk memberikan istilahnya materi, tapi di sini saya memberikan pengertian, arahan, dan saya juga bisa membantu secara secara langsung, eee, ketika
lembaga ataupun wihara itu mengalami kesulitan, baik itu untuk pendaftaran tempat ibadah ataupun lembaga yayasan, begitu saya istilahnya bisa mengayomi lah, walaupun dulu tidak ada pembelajaran seperti itu, tapi karena ada micro teaching itulah saya bisa menyangkut semuanya, saya bisa memberikan istilahnya pelayanan yang memang luar biasa, yang memang diberikan. Memang kita selain kita bekerja juga kita melakukan pengabdian kepada masyarakat, khususnya di Jawa Timur, begitu. Jadi dari pembelajaran micro teaching kan kita dikasih cara nih bagaimana untuk memberikan pemahaman ataupun bagaimana sih siswa itu bisa mengerti, memahami materi yang kita sampaikan dengan cara apa. Kalau misalkan dengan ceramah nggak bisa, itu harus dengan apa gitu kan. Jadi sehingga dari pemahaman perkuliahan yang telah dilaksanakan meskipun sudah setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu, itu masih diingat untuk nantinya bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Oke. Sangat luar biasa ya, Mas Dendang. Oke, kalau Iya. Mas Heng gimana Mas Heng? Ya saya kira-kira sama sih. Berdua nih, Eh, masa satu pikiran? iya, karena kan kita diajarkan banyak hal di sana kan ya. Iya, dari banyak hal itu contohnya seperti psikologi. Kalau saya pribadi bukan micro teaching tapi psikologi Buddhis. Psikologi. Bagaimana kita punya kemampuan untuk memahami afeksi yang mungkin bisa kita berikan kepada orang-orang di sekitar kita. Banyak sekali selama bekerja, ketika sudah mengembalikan pelatihan dan juga sudah bekerja di kesekretariatan STI ataupun Pariyati, beberapa kali juga kan salah satu tugas dari kesekretariatan adalah menjadi admin untuk melayani siapapun yang mau bertanya yang tentang hal-hal yang berkaitan dengan para biku, kegiatan dari STI, kegiatan dari Pariyati, ataupun hal-hal yang lainnya. Di dalam kasus tersebut, kita sebagai orang yang di belakang layar, meskipun mereka tidak tahu siapa kita punya tugas, punya obligasi untuk membantu mereka memberikan informasi yang sebaik-baiknya, yang sejelas-jelasnya kepada mereka. Terlepas dari bagaimana cara mereka bertanya, cara mereka melakukan pendekatan kepada kita, ya kita harus memberikan yang terbaik untuk menjelaskan sesuatu kepada mereka. Itu salah satu dari psikologi Buddhis misalnya. Kita punya pengetahuan tentang gimana orang lain itu bersikap, tentang behaviorisme misalnya di dalam psikologi Buddhis yang diajarkan Silaguna. Dan kemudian ya dari situ karena kita belajar bahwa setiap orang punya sikap yang berbeda, punya sifat yang berbeda, kita mencoba untuk memaklumi dan bagaimana kita putar otak bagaimana caranya untuk bagaimanapun respon mereka, kita harus memberikan respon yang terbaik, respon yang positif terhadap orang-orang itu. Dan ini saya rasa tidak hanya sekedar sebagai admin ataupun sebagai sebagai nara hubung saja, tapi juga di dalam kegiatan-kegiatan atau kerjaan-kerjaan yang lain, kita juga mesti punya ketabahan dan juga punya pengetahuan di mana cara kita bersikap untuk menghadapi orang lain. Selain menerima pertanyaan-pertanyaan dari para umat Buddha, juga salah satu tugas saya adalah untuk
memberikan informasi kepada para Bante, juga memberikan apalah informasi tertentu kepada para Bante. Nah, itu juga harus mengerti juga kira-kira waktu yang tepat untuk ngechat kapan, kira-kira bagaimana tata cara yang baik untuk melayani sangga, bagaimana cara untuk berbicara dengan sangga para Bante seperti apa, bagaimana cara bersikap. Mungkin kalau tidak berkuliah di STAB, saya tidak tahu semua hal-hal itu. Mungkin kalau misalnya saya tidak berkuliah di STAB, hanya dengan sesama perumah tangga saja, hanya tahu bagaimana cara bersosial sebagai perumah tangga. Tapi belum tentu saya punya kualitas yang sama dengan yang saya pelajari selama ini di STAB. Karena tidak ada pembelajaran psikologi Buddhis, tidak ada bagaimana tentang pembelajaran tentang sutta, dhamma, winaya, dan yang lain-lain. Dan karena kita telah mempelajari banyak hal dari sisi pendidikan juga dari sisi dhamma, kita mampu untuk bertindak sebagai scholar yang tidak hanya cendekia biasa saja, tapi juga menjadi seorang cendekiawan Buddhis. Dan saya rasa itu punya kita semua sebagai lulusan STAB Kertarajasa, itu menjadi salah satu nilai plus bagi kita. Tidak hanya bekerja sebagai staff saja, tapi sebagai staff yang mengerti Dhamma, yang mengerti tentang ajaran Buddha. Tidak hanya bekerja sebagai guru saja, tapi juga bekerja sebagai guru yang mengerti Dhamma. Tidak hanya bekerja sebagai apapun di luar sana, tapi juga bekerja sebagai profesi itu yang sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Itu adalah salah satu nilai plus, salah satu hal yang berharga yang kita semua sebagai lulusan STAB Kertarajasa bisa dapatkan di STAB Kertarajasa saja. Karena di sana kan punya program Samanera dan juga Atasila. Belum tentu STAB Kertarajasa, STAB yang lain punya kualitas yang sama. Secara teori mungkin iya, tapi kalau secara praktek, karena kita juga praktek langsung sebagai Samanera dan juga Atasilani, saya yakin kita punya nilai-nilai yang jauh lebih baik, yang bisa tertanam di dalam keseharian kita sehari-hari. Itu sih. Oh ya, Mas Heng kan pernah jadi biku ya? Berapa lama? Iya. Berapa wasa gitu? Atau berapa lama gitu tepatnya? 2 wasa, tapi hitungannya sudah mau wasa ketiga, kemudian mengembalikan pelatihan. Ya, pasti banyak sekali pengabdian yang sudah dilakukan ya. Maksudnya pengalaman dalam pengabdian sebagai biku juga banyak, pengalaman pengabdian sebagai samanera juga ada gitu. Sekarang pergantian pengalaman sebagai umat awam, tetap memperjuangkan Buddha Sasana gitu ya. Terus jaraknya setelah lulus mendapatkan pekerjaan tuh berapa lama, Mas? Ya setelah jadi biku ya. Besok. Besoknya langsung ya? Iya, saya langsung luar biasa lulusan ya. kita. Karena emang nggak pulang sih. Jadi, belum pernah pulang ke Manado? Setelah lepas belum. Sampai sekarang? Sampai sekarang belum. Kapan mau pulang, Mas? Belum terpikirkan ya. Bisa. Oke, lanjut dulu kalau gitu. Iya. Mungkin ini ya, ketika bekerja punya beberapa kerjaan sekaligus gitu. Berapa pekerjaannya? Tak hitungin. Sekretariat. Yang utamanya yang 2 itu. Admin sekretariat STI sama Pariyati. Iya, staf kesekretariatan itu. Kemudian beberapa hal yang lain, sempat dapat kerjaan untuk foto-foto, fotografi. Kemudian staf medsos, anggota media komunikasi di Indonesia. Anggota Medcom. Tapi itu hitungannya tidak menghasilkan uang ya. Pengabdian. Jadi nggak bisa bilang ya. kerjaan. Iya. Untuk mengisi portfolio lah.
Coba yang cerita Cerita lagi. pengalamannya ini banyak banget kerjaannya. Pertama tadi itu Eh, adalah staf iya. sekretariat sama Pariyati. Terus ada juga fotografi. Nanti kalau Mas Dendang mau nikah, bisa undang Mas Heng buat Oh, fotografi. boleh, Priwet itu boleh ya Mas sangat Heng? boleh Ah, sekali. mantap sekali. Saya kasih harga teman lah. Harga Gitu teman kan ya. lebih mahal nggak sih? Iya ada. Lebih mahal emang Mas. 100. Lebih mahal ya. 100 itu untuk menjalin silaturahmi aja kalau 100. Oke. Tapi enggak apa-apa. Ya seperti itu. Hmm. Ketika sudah menjadi berumah tangga, dan apalagi soalnya saya beberapa kali nonton Apa? live streaming ini kan ada beberapa alumni yang kerjaannya di beberapa sekolah. Oh, Saya yakin pasti bincang-bincang alumni juga. iya. Heeh. Saya yakin pasti hektiknya bukan main. Ya luar biasa sih itu. Dan itu sih mungkin hal yang asing bagi kita semua ya. Karena kita di PDA dijelaskan soal tenang. Tapi Tidak boleh kalau berbicara. menghadapi masalah itu jadinya ya agak nggak tenang. Ya nggak sih? Iya. Tapi justru itu agak sedikit membantu lah. Agak sedikit membantu. Mas Dendang sempat ngajar nggak kemarin itu? Sebelum kerja di ini? Justru saya malah pengen berterima kasih kepada Pak Pembimas. Kenapa ini? Saya bisa istilahnya saya pernah di samping kerja di Kemenak, saya istilahnya diberikan leluasa untuk sambil ngajar. Sepertinya saya lihat ngajarnya bukan ngajar anak-anak ya, mahasiswa ya Mas? Ya, ngajar mahasiswa. Jadi ada Universitas Wijaya Kusuma dan ada sekolah tinggi Katolik. Jadi di sekolah tinggi Katolik ini pada dasarnya bukan Buddhis. Justru yang di sekolah tinggi Katolik ini tidak ada Buddhis. Tapi karena di situ salah satu nantinya mahasiswa yang di situ itu untuk melayani masyarakat, menjadi suster, menjadi perawat, sama satu lagi di administrasi rumah sakit. Nah, jadi bagaimana menangani pasien kalau memang itu umat Buddha. Oh, ada berarti. Jadi, mata kuliahnya apa Mas? Ya gitu. Kalau secara itunya tetap agama Buddha, cuman ada sub-sub sendiri. Jadi bagaimana istilahnya proses ketika orang itu meninggal, pada istilahnya bagaimana melayani ketika umat ada Buddha orang meninggal. Itu dan bagaimana proses istilahnya ketika sakit keras, apakah bisa dibacakan doa-doa ataupun bagaimana begitu. Di samping itu juga istilahnya di materi itu sakaratul maut. Jadi datangnya kematian itu. Kalau di kita kan cuti cita itu ya. Ya, pikiran sebelum datangnya kematian gitu. Jadi sambil ngajar juga sambil belajar ya Mas? Di sana. Iya, sambil tukar pikiran juga kan dengan mahasiswa. Begitupun di masyarakat ya Mas Heng ya. Jadi kalau kita kerja kan kita pasti berinteraksi dengan banyak orang tuh. Nah, ketika kita berinteraksi banyak orang, kita pasti belajar kan dari orang itu gitu. Jadi ya memang begitulah. Jadi ketika kita sudah istilahnya tidak menempuh pendidikan, khususnya sudah tidak berkuliah lagi di SAB, kita sudah menjadi alumni. Jadi kita harus siap dengan segala kondisi. Pekerjaan yang memang kita istilahnya mampu ya kita ambil. Peluang itu tidak datang 2 kali. Gitu. Jadi ketika ada peluang, silakan langsung. Kalau memang itu dari pertimbangan kita itu bisa, ya kita ambil. Karena dari pengalaman itulah nanti kita jadi lebih banyak relasi sih, banyak teman istilahnya untuk kedepannya supaya
istilahnya karena kita umat Garawasa ya tentunya kita membutuhkan biaya untuk hidup, jadi akan lebih mempermudah. Betul sekali. Apalagi kalau misalnya peluang-peluang, misalnya peluang pekerjaan. Kalau misalnya ada yang mau minta jasa foto, jasa video, ada saya di Promosi. sini. Oke. Untuk alumni STAB Kertarajasa harga teman. 50%. 50% lah. Oke. Ini sudah dinyatakan, berarti sudah ada saksi. Jadi nanti ketika kita teman-teman alumni ketika membutuhkan jasa fotografer ataupun editing yang lainnya bisa menghubungi Saudara Handrawang dengan nomor sekian gitu ya. Mohon maaf Iya, ya teman-teman. Teman-teman sahabat kepo, ini teman saya memang seperti ini. Loh, saya ini istilahnya membantu Iya, mempromosikan kami juga memberikan wadah ini peluang untuk promosi juga enggak apa-apa. teman saya. Ya. Nah, ketika saya melakukan kebaikan tentunya tidak jauh lagi saya juga akan mendapatkan kebaikan. Katanya kan di agama Buddha jangan lupa menanam, dan saya ini menanam kebajikan. Siap. Iya. Saya membukakan ladang bagi siapapun untuk melakukan kebajikan. Kayaknya ada yang sangat menarik. Tips-tipsnya untuk teman-teman yang baru lulus itu apa? Ada nggak tips-tipsnya? Jadi misalkan kalau pengabdian ya gimana, nanti kalau misalkan untuk mereka menuju dunia kerja itu harus seperti apa gitu? Kerja keras. Kerja keras? Oh, sudah cuma kerja keras saja. dari saya. Kalau dari saya sih, kalau untuk tips-tipsnya tentunya kalau memang karena seseorang hidup itu harus mempunyai tujuan, harus mempunyai target. Jadi memang waktu masih kuliah itu kita istilahnya merancang plan-plan ke depan supaya rencana ke depan itu supaya kita bisa harus langkah mana dulu yang akan dilewati, akan dilalui. Contoh, kalau memang istilahnya ingin menjadi guru, kalau itu Samanera ataupun Antasilani, tentunya kalau Antasilani sih biasanya pengabdian itu untuk mengajar. Nah, kalau Samanera memang lebih condong ke pengabdian masyarakat, istilahnya mungkin ceramah ataupun apa yang lain begitu, istilahnya pengabdian. Tapi selain itu kita juga istilahnya kalau memang mempunyai jiwa-jiwa istilahnya ada selain dari 4 tahun selama kuliah itu tadi sudah dipelajari, ada yang memang sudah ada target ataupun rencana kedepannya pengen A, pengen B, ya harus diusahakan. Karena tanpa kita berusaha, apapun yang kita inginkan tidak mungkin tercapai. Kalau memang istilahnya dalam pengabdiannya itu tadi banyak relasi, banyak kenalan, tentunya kalau memang tidak melanjutkan lagi ke dunia ke kehidupan pabajita, tentunya itu bisa menjadi alternatif. Karena kalau kita banyak kenalan, informasi itu akan banyak kita juga dapatkan. Yang penting satu sih, karena kita istilahnya menjaga alma mater juga, itu karena kita juga dulunya sebagai pabajita, karena di dunia pekerjaan itu harus pertama jujur. Iya, harus jujur dulu. Jadi integritas diri itu harus dijaga. Nah, jadi ketika kita istilahnya tentunya sih kalau saya yakin di STAB Kertarajasa khususnya ini yang khusus istilahnya yang menjadi pabajita yang istilahnya sampai menyelesaikan pabajita di STAB Kertarajasa di istilahnya selama menjadi Samanera ataupun Antasilani, tentunya sudah mempunyai integritas, nilai-nilai integritas yang jujur. Istilahnya ini nilai-nilai inilah yang memang harus diperkuat untuk kedepannya dimanapun, waktu bekerja dimanapun begitu. Jadi harus jujur. Karena sangat kalau dibutuhkan memang ya jujur, integritas di dunia kerja. Ya, sangat dibutuhkan. Dan jangan lupa untuk bekerja keras. Bekerja keras.
Kerja keras, kerja kerja Bangun tuntas. soft skill nggak sih? Jadi selama kita kuliah itu ya jangan hanya terpaku dengan perkuliahan, dengan kehidupan yang dijalani gitu. Jadi harus kayak mencari atau membangun soft skill yang lain gitu. Misalkan Oh dia iya, hobi apa gitu, ditelateni gitu. Sehingga ketika lulus nanti soft skill itu bisa digunakan ketika bekerja. Iya nggak sih? Iya, iya betul. betul. Dulu apa sih soft skill yang pernah dibangun? Oh, Dulu Masnya apa? banyak. Wih, apa tuh? Jadi biar jadi inspirasi untuk teman-teman Oh, kita. cukup banyak sih. Eh, Public misalnya dulu speaking, public pernah ada speaking. ya public speaking, Oke, kita ada kelas public speaking mm-mm. diajarkan oleh para Bante waktu itu. Oke, Dan mantap public speaking. sepertinya sekarang masih berjalan ya. Kurang, Oke. tapi masih Tapi sih, cuma nggak seintensif kita dulu gitu. oh iya, waktu dulu kan Kalau kita kita sampai dulu ada tuh kan kelasnya. kayak sering gitu kan, per minggunya Iya. gitu kan. Kalau sekarang tuh kayak satu semester satu kali gitu. Oh iya iya. Dan juga selain public speaking kan, ya public speaking dengan kelasnya, plus public speaking karena kita juga sama Nera dan Atas Hilani Mm-mm, yang harus ceramah gitu mm-mm, di PDA ke teman-teman sama Nera Atas Hilani yang lain. Kemampuan untuk apalagi zaman kita dulu masih ada lewatin zaman majalah kan. Oh iya iya, editor ya. Copywriting, Heeh, heeh. ya Saya dulu juga nulis editor. naskah, jadi editor, sehingga kemampuan copywriting kita Hmm. bagi orang-orang yang nulis apa gitu, ya sudah pernah terlatih lah, sedikit sedikit banyak sudah pernah dilatih gitu. Kemudian kalau di majalah juga ada sesi untuk dokumentasi gitu. Mm-mm. Sehingga dari sisi fotografi juga ada. Kemudian kalau misalnya dulu sempat saya masuk ke Taste of Truth, Hmm. eh, kemudian belajar lebih dalam lagi soal fotografi, soal atur Digitalisasi nggak komposisi, sih? ya, Ya. dan juga banyak sekali hal-hal yang lain, soft skill yang lain yang bisa didapatkan di STAB Kertarajasa. Apalagi juga ada, saya lihat sekarang makin berkembang ya KAC-nya Ya, Kertarajasa English KIC Club-nya. ada. Sekarang KIC lagi naik daun. Oh, iya iya iya. Ya, bagus lah. Itu adalah soft skill yang mampu untuk kita dapatkan dan kembangkan selama kita berada di Kertarajasa. Banyak sekali soft skill yang Mm-mm. kita pelajari di sana. Kita juga punya soft skill kepemimpinan nggak sih? Oh iya, Ah, apalagi ini Mas kalian, Dendang juga saya, pencalonan yes, BEM ini. Oh, mantan lurah dulu ya, Mas Dendang. iya ada lurah. Ini ada lurah nih Lurahnya di sama Kalimantan. Nera kan ya, Mas Dendang? Iya, lurah Iya. sama Nera. Itu sangat berguna ya Mas Dendang untuk sekarang. Sangat-sangat sekali sangat berguna karena memang di organisasi itu tidak menutup kemungkinan entah itu di dunia pendidikan ataupun organisasi-organisasi lain kita pasti ada keuntungan kalau memang di waktu berkuliah di STAB Kertarajasa itu kita cukup aktif, Mm-mm, baik itu di dunia perkampusan, mm-mm. entah itu menjadi Perkuliahan. pengurus BEM ataupun istilah yang lainnya, atau kalau yang di istilahnya di Papacita menjadi Samanera Tasilani, mungkin kalau memang istilahnya pengen membangun jiwa-jiwa kepemimpinan bisa menjadi ya entah itu ketua, jangan lurah lah istilahnya, ketua tim lah ya, jangan istilahnya Ketua lurah. angkatan. Ketua angkatan. Sambil Kepemimpinan itu bisa istilahnya kalau memang dari dirinya istilahnya pengen membuka diri untuk menjadi seorang pemimpin, di STAB itu adalah salah satu ladang untuk menjadi seorang pemimpin, dan tentunya banyak ladang yang luas. yang lulusan ataupun alumni-alumni menjadi pemimpin, tapi tidak kalah penting menjadi pemimpin dirinya sendiri. Wih. Betul, Leng? Betul. Apalagi kita menjadi pemimpin yang sesuai dengan Dhamma. Iya, kejalan sedama ya. Iya. Mantap sekali. Jadi sedikit bernostalgia dengan perkuliahan kita dulu ya ini.
Kalau pengalaman sih, di samping memang saya mengabdikan di pemerintah, karena saya istilahnya tinggalnya di wihara, ya istilahnya memberikan, kontribusi membantu, di Karakasaba di Mmm, Wihara Dhamadipa sini, kemudian istilahnya membantu, program-program, istilahnya kegiatan-kegiatan yang memang ada di wihara. Dan di samping itu pun juga istilahnya beberapa kali menjadi istilahnya ya, pemateri, baik itu istilahnya ranahnya itu di kerukunan umat Buddha gitu. FKUB. Apalagi, memang dari Kementerian Agama itu memang, untuk moderasi beragama itu memang memang betul-betul diterapkan, khususnya Mhm, istilahnya di umat Buddha sendiri. Jadi ya sesekali memang menjadi pembicara begitu, dan tetap tetap walaupun istilahnya bukan menjadi Papacita, bukan menjadi Samanera, sesekali juga menjadi, pengisi, Dhammadesana. Tapi memang saya tidak menerima istilahnya yang jauh-jauh, ya cukup di sini saja gitu loh. oh, Istilahnya karena, saya tinggal di Wihara Dhamadipa, saya memberikan kontribusi juga ke Wihara Dhamadipa. Jadi supaya tetap bisa mengembangkan Buddha Dharma, itu tadi. wah luar biasa sekali ya. Baik Mas Dendang ataupun Mas Heng sangat luar biasa sekali. Teman-teman saya memang luar biasa semua kok ini. Saya mau pantun lagi. 2, 3 anak ayam, Cantik. Cakep. Kan boleh dia saya perempuan minta ya? bantuan. Oh, cakep. Udah, itu udah tadi. Oh, Kan 2, 3 anak ayam, boleh saya minta bantuan. apa bantuan apa? Oke, jadi kan kita sedang berjuang untuk, memajukan STAB ya, saat Mm-mm. ini. Ini salah satu program yang menjadi, unggulan kita juga kan, bincang-bincang alumni. Jadi untuk memberikan wadah kepada alumni, share pengalaman dan lain sebagainya. Nah, program yang lain adalah penerimaan mahasiswa baru untuk tahun 2024. Saya minta bantuan untuk Mas yang ganteng-ganteng ini ikut serta, merekomendasikan para adik-adik atau nanti, penonton YouTube kita agar, mendaftar ke STAB juga gitu. Jadi, keunggulannya apa gitu, nanti kalau daftar di STAB nanti itu jadi apa gitu. Minta bantuannya untuk promosi. Jadi bukan hanya Mas Heng aja yang promosi ya. Oke, ayo kita mulai dari Mas Heng. Oh, siap. Siap. Kepada wahai anak muda yang ada di luar sana, jangan lupa untuk ke STAB Kertarajasa, karena itu adalah pengalaman yang berharga, bisa belajar Dhamma dan juga Winaya sebagai Atasilani maupun Samanera, Wih, juga mahasiswa. mantap. Oke, ayo Mas Dendang, monggo. Eh, Jika kalian istilahnya, wahai Wahai anak apa? muda, Wahai anak muda penerus juga. bangsa, ya tentunya penerus, ajaran dari Sang Buddha, kalau memang istilahnya di samping mendapatkan pengetahuan secara teori, pariyati, pati-pati pun kita juga dapat di SDAP Kertajasa, dan tentunya, ketika istilahnya bisa menerapkan itu semua yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Andrawang, akan istilahnya kita merawat sila, moralitasnya baik, dan tentunya menjadi pribadi yang lebih baik Mhm. untuk kedepannya. Jadi kalau memang ada saudara ataupun sanak kerabat yang memang, setelah selesai SMA ataupun SMK, bisa istilahnya didorong ataupun diarahkan ke SDAP Kertarajasa guna untuk mempertahankan, kelangsungan ataupun, ajaran dari Sang Buddha itu tetap lestari. Kita sebagai penerus Dhamma, tentunya kita sendiri juga harus yang meneruskan. Tanpa kita meneruskan, Dhamma itu tidak akan lestari. Wih, oke mantap.
Dan jangan lupa ya teman-teman, pendaftaran untuk mahasiswa baru sudah dibuka. Jadi teman-teman bisa lihat di website STAB Kertara Jasa. Nanti dicari informasi mengenai pendaftarannya. Bisa juga kontak langsung pada kontak person yang disediakan di sana, gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman saya, Mas Dendang dan Mas Heng. Terima kasih atas waktunya pada malam hari ini. Jadi kita sudah berbincang banyak hal mengenai pengalaman kita saat kuliah, mengenai pengalaman Mas Heng saat kerja, pengalaman Mas Dendang saat kerja juga, pengalaman kita saat pengabdian, bagaimana sangat bermanfaatnya kehidupan kita ketika kita bersekolah dan menjadi samanera atau atasilani di Wihara Padepokan Dhamma Diwa Arama, kemudian menjadi lulusan atau alumni STAB Kertara Jasa yang membanggakan. Buktinya apa? Buktinya kita semua adalah alumni yang membanggakan. Kenapa? Karena kita juga bekerja dengan baik, terus kemudian kita mendapatkan kehidupan yang baik juga kan, ya. Mungkin ada closing statement juga dari Mas Heng atau Mas Dendang. Saya persilahkan kesan dan pesan untuk mungkin membangun kami STAB Kertara Jasa, ya, sebagai closing statement. Heng dulu mungkin. Oh ya, oke Mas Heng, silahkan. Oh Mas Dendang, itu jarinya sangat nampak. Oke. Memang kalau istilahnya closing statement, tentunya kalau ini kan di dunia pendidikan ya, mungkin ini bukan istilahnya nanti juga bisa direvisi ya, bisa menjadi closing statement ataupun masukan dari saya pribadi. Baik. Memang pada dasarnya saya hanya menyampaikan arahan yang memang diberikan oleh Pak Direktur pada waktu bulan September kemarin kan ada wisuda ya. Okay. Nah, memang untuk membuka istilahnya merubah sekolah tinggi untuk menjadi institut itu agak sulit. Ya, memang sulit. Tapi memang pada dasarnya memang salah satu guna untuk mengembangkan STAB itu sendiri juga harus ada beberapa prodi yang memang harus menjadi daya tarik. Karena ini dari kacamata saya sendiri, kacamata pribadi saya, penglihatan saya pribadi, orang itu tentunya karena tujuannya istilahnya adanya STAB itu tadi, jadi pendidikan itu tidak hanya terpaku di prodi keagamaan saja, melainkan ada beberapa prodi yang lain mungkin gitu kan, supaya ada ketertarikan dari istilahnya ini kan istilahnya kan jual brand ya, jual brand. Kalau kita pengemasannya itu baik, pengemasannya itu indah, kemudian sudah istilahnya dilengkapi dengan istilahnya izin-izin yang lain, tentunya itu sendiri pun akan membuat daya tarik orang luar, bahkan yang bukan Buddhis pun bisa untuk ikut begitu loh. Jadi memang itu masukan memang dari saya pribadi supaya bisa lebih terbuka lagi, karena saya yakin STAB Kertara Jasa itu mampu istilahnya mendirikan beberapa prodi itu tadi, karena saya percaya dari dedikasi tentunya dari yayasan, baik itu dari wihara, dan saya yakin sekali itu semuanya bisa, asalkan SDM ataupun istilahnya yang memang ada di STAB itu bisa, dan tentunya saya rasa bisa, bukan saya rasa, pasti bisa, karena sudah banyak yang S2 dan S3 sekarang banyak yang menempuh juga kan ya. Nah itu, jadi itu bisa diupayakan supaya kedepannya itu minat dari setiap orang ataupun yang lulusan SMA, SMK itu bisa tertarik ke STAB Kertara Jasa. Walaupun ada nilai positifnya ketika jadi samanera atasilani, tapi
yang lain pun juga bisa masuk gitu. Baik, terima kasih. Oke, mungkin Mas Heng? Sebagai penutup ya, Mhm. kehidupan di STAB Kertarajasa itu asik, dari sisi Samanira Atasilani juga sebenarnya dari sisi mahasiswa umum juga bisa belajar banyak hal yang mampu untuk kita praktekkan secara langsung di dalam kehidupan bermasyarakat. Yang sebenarnya STAB Kertarajasa meskipun punya program Atasilani dan juga Samanira, tapi juga tidak condong kepada kehidupan sebagai pabajita, tapi juga bagi mahasiswa umum, mahasiswa reguler, yang ada di luar sana, siapapun yang merasa berpikir bahwa STAB itu hanya untuk Samanira juga Atasilani, sebenarnya tidak juga. Bagi masyarakat, bagi umat awam, bagi mahasiswa biasa juga akan mendapatkan manfaat yang begitu besar ketika kita masuk dan berkuliah di STAB Kertarajasa. Mungkin untuk saran dan juga masukan kepada STAB Kertarajasa, bagi saya tidak banyak ya. Karena melihat perkembangan di antara seluruh tempat perkuliahan agama Buddha di Indonesia, STAB Kertarajasa adalah salah satu sekolah tinggi yang mampu untuk mengikuti perkembangan zaman dan tetap konsisten di jalan itu. Dan di mana lagi kalau bukan di STAB Kertarajasa kita bisa melihat hal-hal yang seperti ini. Dan hal ini, program ini yang kita nonton di YouTube ini menunjukkan bahwa STAB Kertarajasa itu tidak sekedar bagi yang pakai jubah saja, tapi yang pakai baju juga bisa berkreatif, bisa melakukan kegiatan-kegiatan kreatif apapun, sehingga bisa mendapatkan banyak sekali ilmu-ilmu yang berharga. Baru satu saja dari sisi digital saja sudah terlihat konsistensinya. Ya diharapkan begitu juga dengan sisi-sisi yang lain, dari sisi pola pengajarnya, pola belajarnya juga, dari sisi mahasiswa, hal-hal yang lain juga bisa terlihat banyak sekali kedisiplinan, konsistensi dari STAB Kertarajasa. Sehingga bagi siapapun yang di luar sana yang mau berkuliah, worth it lah untuk berkuliah di STAB Kertarajasa. Itu sih closing statement dari saya. Baik, terima kasih banyak. Terakhir penutup dari saya punya satu pantun terakhir. 2, 3 anak buah ya. Cakep. Terima kasih semuanya. Namo Buddhaya. Namo Budaya. See you.